warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Agama Islam G740. Perkenalkan, nama saya Devana Salsabila dari Prodi Akuntansi dengan NPM 357. Perkenalkan, saya Desita Wulandari dari Prodi Akuntansi NPM 035. Perkenalkan, saya Farhan Murti Juniawan dari Prodi Manajemen NPM 153. Perkenalkan, saya Alimatur Rasyida dari Prodi Akuntansi NPM 006. Perkenalkan, nama saya Devi Fridayanti, Prodi Akuntansi NPM 001. Perkenalkan, nama saya Dinda Windy, Prodi Akuntansi NPM 040. Jadi di pertama, kalian tahu nggak sih salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia gitu? Kalau kamu apa sih salah satu kebudayaan yang Indonesia yang sekarang terpikirkan di kepalamu itu apa? Kalau aku sih wayang ya, kan itu general dari dulu sampai sekarang. Misalnya ada wayang golek, wayang kulit, wayang orang. Kalau kamu sendiri, Kalau aku lebih ke upacara ya, upacara adat kayak grebek dan sekaten, terus sama ada kalender Jawa. iya benar-benar. Kalau kamu gimana? Kalau menurutku pencak silat sih. Oh iya benar, soalnya di Indonesia juga ada apa kayak karate taekwondo Iya. tapi versi Indonesianya. Iya, benar. Kalau kamu, Kalau menurutku sih rumah adat ya. Nah, kalau di Jawa itu ada rumah jodoh, rumah limas, dan rumah panggung. kalau kamu sendiri gimana? Kalau menurutku sih kebudayaan yang ada di Indonesia, contohnya tembang. Kalau aku sendiri tuh contohnya tuh ada tari ya, tarian adat seperti tari saman, tari jaipong gitu. Terus dari contoh-contoh yang sudah kalian sebutin tadi, ada nggak sih hubungannya dengan nilai Islam gitu? Kamu contohnya coba. Kalau dari pencaksilat tadi, menurutku itu pencaksilat sangat dianjurkan oleh agama. Karena menurut agama, jiwa yang sehat terletak pada badan yang kuat. Selain itu, dalam sejarah juga membuktikan bahwa Islam sangat dianjurkan untuk olahraga dan bela diri. Kalau dari kamu sendiri, contoh rumah adat ada nggak ya kaitannya dengan nilai Islam gitu? Tadi kan aku sempat sebut rumah panggung ya. Ada satu desa di Jawa Barat namanya Desa Kampung Naga. Di sana ada rumah adat berbentuk rumah panggung. Nah, rumah itu ada nilai-nilai Islam dalam bentuk bangunannya yang melambangkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam Islam hal ini disebut hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Kalau dari contoh kamu yang kalender Jawa dan upacara adat itu ada nggak hubungannya dengan nilai Islam? Ada, kalau yang upacara itu upacara grebek dan sekaten itu kan upacara adat Jawa ya. Nah, dulu itu Sunan Kalijaga itu ngajak masyarakat itu ke masjid gitu, kayak peringatan Maulid Nabi gitu. Terus kalau yang kalender Jawa itu kayak perpaduan antara kalender Hijriah sama Jawa itu tadi. Misalnya bulan Muharram, nah itu disebut bulan Suro. Terus kalau Safar itu Sapar. Oh iya, kayak Jumat Kliwon juga itu kalender Jawa kan ya. Kalau dari kamu, dari tembang-tembangan tadi, Oke, kalau menurutku dari tembang, dulu Sunan Giri menggunakan tembang ini untuk menyiarkan agama Islam, gitu, menyebarkan. Nah, contoh dari tembang ini salah satunya ya Lalir Ilir. kalau dari kamu sendiri wayang itu ada nggak hubungannya dengan nilai Islam? Ada, wayang kan dulu dijadikan Sunan Kalijogo itu untuk menyampaikan Islam ya, media dakwah dalam bentuk budaya. Sunan Kalijogo itu menggelar sebuah wayang, pertunjukan wayang, di mana penontonnya itu tidak dipungut biaya. Sunan Kalijogo itu hanya menyuruh penonton untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai syarat utama masuk Islam. Soalnya kan dulu pertunjukan wayang itu sangat digemari ya. Oleh sebab itu Sunan Kalijogo memanfaatkan media wayang sebagai dakwah. Kalau contoh dari aku tadi kan ada tari-tarian ya, contohnya itu kayak tari saman. Ternyata pada zaman dahulu tari saman itu permainan asal Aceh yang bernama Poane. Namun setelah masuknya agama Islam ke Aceh itu lagu-lagu atau syair-syair yang ada di Poane itu dirubah menjadi isian dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sama puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Jadi gini, nanti aku bakal kasih ke kalian beberapa macam kasus. Nah, nanti aku minta pendapatnya dari kalian ya. Yang pertama sih misal ada pemakaian hijab. Banyak nih kita kan temuin ternyata dia pakai hijab, tapi dia tuh nggak tahu makna pakai hijab yang sebenarnya tuh apa. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurutku ya, mungkin penggunaan hijab tanpa tahu kegunaannya itu
mungkin dikarenakan karena ikut-ikutan orang sekitar aja, kayak ya emang dia nggak tahu dan Oh iya, dia mungkin tren, dia ngerasa FOMO mungkin. Kalau aku sendiri yang nggak pakai hijab, jadi ya kayak ya udah deh aku ikut pakai. Kalau kamu sendiri kayak gimana? Kalau menurutku pakai hijab sendiri itu untuk menutup aurat, tetapi masih banyak perempuan muslim yang memakai hijab tapi masih memperlihatkan bentuk tubuh. Oh, jadi kayak dia contohnya kayak masih pakai legging, Iya, atau kayak pakai celana tas. jeans gitu. Iya, oke paham. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau menurutku kan ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pemakaian hijab itu wajib bagi perempuan muslim. Nah, ada perempuan muslim itu berpendapat bahwa dirinya kalau sudah pakai hijab itu lebih soleh, lebih taat daripada yang belum pakai hijab. Ya, apalah arti sih menutup tubuh luar kalian jika hati kalian itu tidak ditutupi. Misalnya kayak masih ada penyakit hati seperti kedengkian, iri gitu. Iya, ya bener banget. Soalnya kita juga nggak bisa ngejudge orang yang nggak pakai hijab nggak lebih soleh dari kita. Bahkan bisa aja mereka lebih yang sholatnya lebih rajin dibanding kita yang menutup diri pakai hijab. Kalau untuk kasus kedua ini misal ada pemaksaan penggunaan hijab di sekolah-sekolah. Contohnya waktu itu yang lagi rame di Jakarta Selatan, ada siswa yang disuruh oleh gurunya untuk menggunakan hijab. Menurut kamu bagaimana sih? Kurang tepat soalnya kan misal ada juga yang non muslim, nah itu nggak benar sih kalau disuruh pakai hijab. Soalnya kalau ini tuh jadi kayak bentuk intoleran keragaman sih. Kalau dari kamu sendiri tentang pemaksaan pakai hijab, pendapatmu kayak gimana? Tadi kan sudah disebutkan kalau hijab memang kewajiban bagi perempuan muslim ya. Tapi kalau dipaksakan pada lingkungan sekolah, apalagi di sekolah negeri, hal ini dapat menghambat keberagaman di lingkungan sekolah. Oh iya, terus kalau menurutku sendiri kan di sini di Indonesia tuh kan terkenal akan toleransinya yang punya banyak agama. Tapi kenapa kita sesama muslim tuh tidak menghargai orang yang tidak menggunakan hijab? Kita malah tidak toleransi kepada mereka yang tidak menggunakan hijab. Padahal kan kita juga sama-sama muslim gitu. Tapi kenapa kita lebih toleransi ke agama lain? Jadi menurut aku kayak gitu. Terus untuk kasus yang ketiga ini misalnya ada orang yang menggunakan hijab tapi dia tidak menutup auratnya. Pendapat kalian kayak gimana sih? kalau menurutku ya, pendapatku tentang penggunaan hijab yang masih terlihat auratnya itu dilarang ya, karena penggunaan hijab kan seharusnya kan menutup aurat. Nah, kalau masih pakai hijab tapi kelihatan auratnya itu nggak sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Kalau menurut kamu sendiri, Kalau aku memakai hijab tapi masih berpakaian ketat, meskipun mengenakan pakaian, tetapi sebagai seorang muslim yang menggunakan hijab seharusnya tidak menggunakan pakaian yang ketat, apalagi dengan alasan mengikuti tren. kalau kamu sendiri kayak gimana? Contohnya itu kayak apa ya, pakai hijab tapi masih kelihatan lehernya, itu kan juga percuma kan, kayak nggak nutup aurat juga. Terus ada juga yang udah menutup aurat tapi cumanya kayak pakai menyerupai punuk unta. Nah itu kan dilarang sama Islam. Kalau kamu sendiri kayak gimana? Kayak misalnya ada perempuan muslim yang pakai hijab itu tapi rambut bagian depan itu masih terlihat ya. Kan aurat perempuan itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah kalau misalnya rambut masih terlihat itu kayak menyalahi aturan gitu. Kalau kamu sendiri? Aku sih kayak sama ya. Kalau pakai hijab tapi masih terlihat auratnya itu kayak cuma gitu. Buat apa pakai hijab kalau masih terlihat auratnya? Tujuan pakai hijab kan awalnya untuk menutupi aurat gitu. Kalau dari aku sendiri tuh ya aku juga mau menambahin pendapat dari Devi. Itu kan juga yang masih kelihatan lehernya. Mungkin kan sekarang ya aku tahu hijab itu udah dimodifikasi, bahkan perbedaan penggunaan hijab di Indonesia dan juga di negara Arab itu berbeda. Tapi mungkin terlalu banyak orang yang memodifikasinya, bahkan yang masih terlihat leher, atau orang ini memamerkan antingnya tapi masih terlihat kupingnya juga, terus masih yang banyak lah terlihat auratnya yang seharusnya tidak boleh seorang muslim lakuin. Jadi sampai sini dulu podcast dari kelompok 2 untuk tugas ETS Agama Islam G740. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.